Assalamualaikum sahabat Green Oceana. Berjumpa lagi di sesi kisah Islami, sebuah segmen khusus yang kami sajikan untuk sahabat semua. Langsung saja kita ke ceritanya. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam pemukiman Yahudi di Madinah. Di sana beliau menjumpai suatu hal yang agak janggal. Terdapat seorang perempuan tua yang buta sedang menjelek-jelekkan Nabi. Rupanya, ia adalah pengemis yang biasanya duduk di sisi pasar. Ia menjelek-jelekkan Nabi sampai keluar keringat begitu deras. Rupa-rupanya, pengemis ini memang setiap hari selalu menjelek-jelekkan Nabi. Setiap orang yang mendekati, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan engkau dekati Muhammad yang mengaku sebagai Rasul itu. Dia adalah pembohong dan tukang sihir. Jika kamu mendekatinya, dia akan mempengaruhimu." Pada hari di mana Rasulullah bertemu dengannya, beliau justru iba, kasihan melihat perempuan tersebut karena keluar keringat tanda lelah. Nabi akhirnya memutuskan untuk pulang mengambil sesuatu. Ternyata beliau pulang dan membelikan sup yang paling enak menurut beliau. Lalu kembali lagi ke perkampungan Yahudi. Setelah sampai, sup tersebut akhirnya malah diberikan kepada perempuan Yahudi itu. Padahal ia selalu menghina beliau. Nabi pun akhirnya menasehati sang ibu untuk istirahat agar tidak capek. Lantas kemudian Nabi pun menyuapi orang yang sudah menjelek-jelekannya. Nabi Muhammad menyuapi orang Yahudi itu sampai 3 kali seminggu. Nabi Muhammad datang dan menyuapinya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tanpa berkata-kata, beliau menyuapi pengemis itu. Rasulullah mendengarkan hinaan sang pengemis kepada Muhammad. Ya, pengemis itu selalu saja mengejek, menjelek-jelekan Nabi Muhammad. Padahal orang yang ia hina sedang berada di depannya, memberi suapan demi suapan kepadanya. Rasulullah terus melakukan hal ini hingga wafat. Kemudian setelah Rasulullah wafat, suatu ketika Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada anaknya, "Wahai anakku, adakah sunnah Rasulullah yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab, "Wahai ayah, engkau ahli sunnah. Hampir tidak ada sunnah yang belum ayah lakukan. Namun ada satu hal yang belum engkau kerjakan. Sebagaimana setiap pagi Rasulullah pergi ke ujung pasar di perkampungan Yahudi. Ia selalu membawa makanan. Lalu setelah itu memberikannya untuk seorang pengemis buta yang berada di sana." Sahabat Abu Bakar yang merupakan seorang pengagum Rasulullah akhirnya menjadi terinspirasi. Ia tidak sabar ingin melakukan kebaikan yang pernah dilakukan Nabi sebagai ittiba. Ia juga ingin melakukan hal tersebut sebagaimana Nabi melakukannya. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke sudut pasar dengan membawa makanan. Abu Bakar memberikan makanan tersebut kepada sang pengemis, sama persis sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah. Ketika mulai menyuapi, pengemis tersebut malah marah-marah. Ia berteriak, "Siapa kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku orang yang biasa." Abu Bakar rupanya ingin menutupi kewafatan Nabi.
Ia berperan seolah sebagai orang yang biasa memberikan pengemis itu makan. Pengemis membantah, "Engkau bukan orang yang biasa datang." Ternyata selama ini pengemis Buddha tersebut selalu mengamati kepada orang yang biasa memberinya makan. Kemudian pengemis itu berkata, "Apabila orang itu datang, tanganku tidak akan susah memegang dan mulutku tidak akan susah mengunyah." Orang itu selalu menghaluskan makanan terlebih dahulu sebelum menyuapkannya kepadaku. Mengalami kenyataan ini, Abu Bakar sudah tidak tahan lagi. Air matanya pun keluar. Ia menangis sambil berkata jujur, "Aku bukanlah orang yang biasa datang kepadamu. Aku sahabatnya. Orang yang mulia itu telah wafat. Ia telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Betapa terkejutnya, betapa kagetnya sang pengemis mendengar itu. Padahal ia selama ini berkata kotor di depan Nabi. Namun kenapa Nabi tidak pernah marah? Ia selalu menerima tuduhan dan hinaan dan tidak memilih membantahnya. Ia diam saja. Nasi sudah menjadi bubur. Sang pengemis Buddha tersebut baru sadar setelah mendengar cerita Abu Bakar. Orang yang biasa ia hina yang selalu menyuapinya telah tiada. Kenapa penyesalan selalu datang terlambat? Ia akhirnya menangis dan berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya, tapi ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi Buddha tersebut akhirnya ingin masuk Islam. Ia membuka diri untuk menerima Islam dan bersyahadat di depan Abu Bakar. Ya, demikianlah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu sabar. Beliau memilih diam ketika ada yang menghina. Jadi tidak baperan ya sahabatku. Mungkin bisa kita gunakan di zaman milenial ini, di mana banyak berseliweran kata-kata dari netizen yang kadang-kadang berlebihan, namun perlu disikapi tentunya dengan teladan Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Green Oceana berikutnya.